kan gitu. Selalu menceritakan tentang pertobatannya. Dengan apa? Dengan penekanan, aku pun dulu seperti kamu, tanda petik orang Yahudi itu. Aku pun dulu seperti kamu, kan kesannya begitu. Aku pun dulu membenci Kristus dan pengikutnya. Tetapi kemudian aku ditangkap ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, yang sekarang mau kita diskusikan nih, pertama adalah, coba kita diskusikan. Ketika Paulus menceritakan tentang pertobatannya, lalu dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, ini kita ingat ya kisah pertobatan Paulus itu ketika di perjalanan ke Damsyik. Dikatakan ada orang-orang yang menyertai Paulus, ya, ada orang-orang bersama dengan Paulus, melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Yang mereka itu maksudnya orang-orang yang menyertai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tetapi kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7, coba buka Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Di sana dikatakan apa? Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dikatakan, yang tadi jangan ditutup ya, yang Kisah Para Rasul 22 itu kita akan bandingkan bolak-baliknya. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, ya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, coba cermati ya, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, teman-teman seperjalanan Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Itu menurut Kisah Para Rasul 9. Jadi mendengar suara tetapi tidak melihat seorang. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, mereka tidak mendengar suara tetapi melihat cahaya. Coba, menurut kalian gimana nih? Menurut kalian gimana? Tolong berikan komentar, argumentasi. Ini seperti kontradiksi dong. Kalau kata tadi kita sempat diskusikan juga itu sebelum kelas tentang inerensi Alkitab. Apakah di sini kemudian ada kesalahan tulis? Tidak. Coba gimana berikan argumentasi. Pak, ini Ya. sebenarnya tidak kontradiksi. Oke. Lalu? Lalu ini kayak maksudnya Lukas mana ini? Penggambaran tentang panggilan untuk Paulus sendiri. Karena katakan juga di sini emang mereka atau teman-teman Paulus yang menyertainya itu memang melihat, tetapi suara itu tidak mereka dengar. Nah, ini menggambarkan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu adalah orang-orang yang belum mengenal kebenaran Allah. Oke. Tetapi kalau dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 di sana dikatakan karena mereka memang mendengar suara itu. Gimana dong? Iya, mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti. Tetapi dalam ayat yang dalam pasal 22 ayat 9 dikatakan mereka tidak mendengar. Tidak mereka dengar. Kalau dalam pasal yang 9 dikatakan di sana mereka mendengar suara itu. Ya, silakan Linda. Silakan Linda. Gimana kan Linda? Di ayat yang ke-9 dulu dimulai di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Terus di ayat 7 kan dikatakan bahwa teman-teman seperjalanannya mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Yang pasal 9 ya? Ini ini tidak berkontradiksi Pak, karena di ayat 7 pasal 2 ayat 7 kan mendengar suara. Memang mereka mendengar suara. Tapi suara itu mungkin
kayak tiupan gitu angin yang mereka dengar, tapi pesan yang disampaikan kepada Paulus itu tidak mereka dengar. Oke. Sedangkan di saya. Iya. Emang masalah ayat ini akan pelik gitu ya. Apalagi kalau kalian belajar bibliologi, yang sekarang lagi dapat bibliologi ya, tentang inerensi Alkitab. Nggak ada jalan lain kecuali memang kalian akan kembali ke bahasa asli. Ya, nggak ada jalan lain kecuali kembali ke bahasa asli. Saya akan tunjukkan sedikit ya. Misal di sini. Coba, di layar kalian sudah tampak bahasa aslinya? Kita akan bandingkan nih. Dalam ayat yang barusan kita baca, di sini kan ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia itu menggunakan kata ini nih. Suara ini menggunakan kata phone, ya, fonen, ya. Kelihatannya dari kata phone, ya, fonen, artinya suara. Tapi dia bisa punya dua arti. Dia bisa artinya yang kalian lihat di sini ya. Dia bisa artinya sound, bisa juga voice, ya. Bisa sound, bisa voice. Bisa cuma bunyi, bisa memang suara manusia gitu. Dia bisa punya dua arti. Nah, kapan kita bisa membedakan itu? Biasanya dalam konstruksi atau kerangka bahasa, namanya gramatika, kita akan mengenal nanti disebut sebagai genitif. Atau ada nominatif, genitif, akusatif, datif, dan seterusnya. Nah, kebetulan dalam ayat ini dia menggunakan bentuknya itu namanya akusatif. Akibatnya apa? Kalau menggunakan akusatif, maka phone di sini dapat diartikan suara. Ya, suara orang. Sedangkan di dalam pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 di sana, nah ini kan suara ya. Mereka memang mendengar suara itu, tapi suara di sini menggunakan ini, phones. Menggunakan bentuknya apa? Bentuknya bukan akusatif, tetapi genitif. Menggunakan genitif di sini. Kalau genitif berarti bisa diartikan sebagai apa? Sebagai seperti bunyi. Bunyi. Ya. Kalau dalam ayat 9 di sini dikatakan mereka tidak melihat seorang pun. Tetapi dalam, ya ini kan tidak melihat seorang pun ya, ayat yang ke-7. Tetapi dalam pasal yang ke-22, ayat yang ke-9, nah, mereka melihat. Tapi yang mereka melihat bukannya orang, hanya cahaya. Jadi kita lihat di sini orang-orang banyak itu kalau dalam masuk kepada teologi ya, kepada teologi ini kan kita ngomong kepada teologi nanti orang banyak itu mereka melihat dan mendengar, tetapi dalam batasan melihat hanya melihat cahaya, mendengar hanya mendengar seperti katakan guru gitu. Tetapi Paulus melihat dan mendengar itu dalam konsep wahyu, ya, dalam pengertian wahyu. Paulus mendengar suara Kristus, Paulus juga melihat Kristus. Kalau orang-orang banyak melihat apa? Melihat cahaya. Itu. Ya, kalaupun mereka mendengar, mereka hanya mendengar seperti guru, kayak gitu. Itu sebabkan kalau kita lihat habis dari penglihatan itu nanti Paulus buta. Ya. Nanti Paulus buta. Jadi nggak kontradiksi antara Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Dengan kata lain Kisah Para Rasul 22 ini menekankan apa di sana? Orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara perkataan. Walaupun dalam pasal 9 ayat 7 mereka mendengar bunyi guru. Sama juga seperti dalam pasal 22 ya. Orang-orang banyak itu melihat cahaya. Mereka melihat cahaya. Tetapi dalam pasal 9 ayat 7, orang-orang baik itu tidak melihat Yesusnya.
yang sifatnya pewahyuan. Bisa ditangkap di sini maksudnya ya? Jadi seperti itu penjelasannya. Nanti ketika kalian masuk dalam bahasa asli bisa diperdalam lagi nah, ya, tentang Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 9 di sini. Apakah memang itu suatu yang kontradiktif atau tidak? Ya. Oke.